Halo, hai Flo. Hai, long time no see. 好久不见. Ada Jerika, ada Adi. Ada siapa lagi nih? Ada Cecilia Enda, ada Nela, ada Krisela, ada Domingus. Dan udah habis. Hai Jer. Hai Dek Jer. Apa kabar Medan? Horas. Krisela nih kalau nggak salah dari Manado ya? Masih di Manado kah? Atau sudah di Jakarta? Atau di mana? Ada Meli. Meli beda negara. Di Filipina. Masih terlockdown kah kamu di sana? Nggak bisa pulang ya? Terus ada yang lain belum nyalain. Adin di mana ya? Di Bali ya? Siapa? Ya, harusnya Adin di Bali. Iya, aku di rumah. Siapa namanya aku lupa. Wah, kita kayak itu ya. Mana si Kokoh? Hai Ko. Hai. Yuk, sebentar lagi kita mau mulai persekutuan doa kita. Nanti teman-teman semua di mute ya. Nanti ada sesi tanya jawab sama Dedi, sama Ko Jungki. Jadi itu bisa di-unmute sendiri. Tapi selama persembahan nanti akan di-mute terus. Oke? Kalau bisa videonya dinyalain terus ya. Thank you. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, damai sukacita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Baik, tema pada malam hari ini adalah tanggung jawab terhadap waktu. Ya. Waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Karena apa? Karena waktu yang sudah lewat itu tidak pernah bisa kita putar kembali. Jadi seberharga itu. Sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Kalau bagi saya sendiri, pribadi, saya nggak pingin waktu saya yang saat ini itu nanti ke depannya menjadi penyesalan. Jadi kalau masa depan tuh kita masih bisa ubah gitu. Tapi kalau masa lalu yang sudah berlalu, ya sudahlah itu berlalu gitu. Kita jadikan pembelajaran. Oleh sebab itu, dengan tema ini saya rasa, mengena banget gitu. Karena banyak dari kita, khususnya kaum muda, khususnya aku sendiri gitu ya, masih sering kali belum menggunakan waktuku dengan baik. Masih belum bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Sehingga banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Jadi melalui tema pada PD kita malam hari ini, semoga kita nantinya bisa menyadari betapa pentingnya waktu yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan kita boleh bertanggung jawab menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita mau memulai persekutuan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami aturkan kehadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang kami cintai Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, nafas kehidupan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami meluangkan waktu terbaik kami Tuhan
untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman seiman kami dalam persekutuan doa online Santo Petrus Canisius. Kami sungguh rindu akan Engkau Tuhan. Kami sungguh haus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sadar kami ini adalah manusia yang lemah, yang rapuh. Oleh sebab itu kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengakui segala dosa-dosa kelemahan kami Tuhan, agar kami boleh dipantaskan untuk memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Allah yang Maha Rahim, aku benci atas dosa-dosaku. Oleh sebab itu aku patut Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kami kepadamu Tuhan. Segala beban kami saat ini ingin kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat segala permasalahan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin memfokuskan hati kami kepadamu Tuhan. Terimalah pujian kami ini. Dan kami katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Berfirmanlah Tuhan. Dia berfirman, Mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Engkau yang mengenal kedalaman hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang.
bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang padamu Tuhan dengan segenap iman, kami berdoa. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi, penyembuhan terjadi, penyembuhan terjadi, dan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Segala syukur kami naikkan kepada Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau memelihara kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam studi kami, dalam karir kami Tuhan, dalam usaha kami Tuhan Yesus. Untuk damai sukacita yang Kau berikan dalam keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk orang-orang yang kami cintai Tuhan, orang-orang yang selalu ada di saat kami merindukan mereka Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu. Tak Kau biarkan kami berbuat sendiri, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang sungguh setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang telah memilih kami semua untuk menjadi lebih dari pemenang. Dan kami sungguh percaya akan itu Tuhan. Kami sungguh percaya pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sungguh nyata Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami bangkit berdiri, kami ingin memuji-Mu. Kami ingin bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Sebab kami sungguh yakin dan percaya, kami lebih dari pemenang. Ya teman-teman, yang hadir di Delta Pool, mari kita sama-sama memuji Tuhan.
Kita semua katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeay! Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dan sekali kami katakan Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah! Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua yang percaya katakan, semua ikuti saya. Dari pemenang, kita lebih 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 dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari apa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yeay. Dan pada saat ini kita yang memuji lagi lebih dalam, kita ingin terbang tinggi di awan untuk memuji Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kami katakan Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Dan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, kami akan aman Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan yang bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yeay! Silakan teman-teman di dapur lagi. Mantap. Gitu, jiwa muda itu memang harus begitu. Kita harus lebih semangat lagi, berkobar-kobar untuk memuji Tuhan. Ada kalanya kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Ada kalanya juga kita duduk diam untuk mengundang Tuhan hadir. Masuk dalam pintu hati kita masing-masing. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk saat-saat di mana kami boleh memuji-Mu dengan sorak-sorai. Kami sungguh yakin dan percaya, walaupun kami saat ini dipisahkan oleh jarak, tapi kami saat ini ingin menyatukan hati kami. Kami menyatukan doa kami. Kami mengundang Engkau hadir saat ini. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau akan hadir. Dan saat ini, kami sungguh yakin dan percaya, Engkau hadir tahta dalam setiap pujian kami. Allah Roh Kudus, inilah kami datang, kami rindu akan Engkau, kami haus akan firman-Mu. Kami hanyalah manusia yang rapuh, yang tidak berdaya tanpa-Mu. Engkaulah yang membentuk kami hingga saat ini kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh memuji, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami semua. Semuanya berkat tuntunan-Mu, berkat pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kau mau pakai kami, Kau pilih kami untuk saat ini boleh berada dalam naungan-Mu. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu saat ini. Kami buka hati kami saat ini, masuk dan bertahtalah. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu di tengah dunia. Melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Kami undang Kau hadir, cairkanlah hati kami yang beku, hancurkanlah hati kami yang keras. Tahtalah Roh Kudus, kami memuji Engkau saat ini, kami menyembah Engkau saat ini. Tahtalah Tuhan. Dengan segenap hati kami berdoa Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau beri
sebagai ganti dosa. Kasih-Mu padaku, Terimalah pujian kami ini. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai salah yang baik dalamku. Kau jadikan kami Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kami angkat tangan kami saat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih dalam lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah, agar indah bagi-Mu. Agar indah, agar indah bagimu. Kami sembah Engkau Raja. Kami sembah Engkau Allah. Allah yang mulia.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk saat indah kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Bertahtalah dalam hidup kami. Pakailah kami selalu menjadi alat-Mu. Kami bersyukur kami boleh dekat padamu. Siapalah kami ini, manusia yang tidak sempurna ini. Tapi Engkau mau memilih kami, manusia yang tidak sempurna ini, untuk menjadi alat-Mu, untuk disempurnakan selalu, waktu demi waktu. Kami mau untuk terus dipakai. Kami mau untuk dibentuk selalu Tuhan, menjadi karya-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Selanjutnya kami akan melanjutkan acara persekutuan doa kami melalui firman yang akan dibawakan oleh Ko Jungki. Tuhan, kami berdoa bagi Ko Jungki, semoga apa yang disampaikannya sungguh betul daripada-Mu Tuhan. Berkatilah dia, pakailah dia. Dan kami sebagai murid-murid-Mu, berilah kami hati sebagai seorang murid, sebagai pendengar yang baik, yang sungguh mau mendengarkan apa pesan yang akan Kau sampaikan melalui Ko Jungki. Beracaralah Tuhan, berfirmanlah, kami murid-murid-Mu mendengarkan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Ko Jungki, dipersilahkan. Oke, selamat malam semua, Shalom. Shalom teman-teman dari PD PKK Petrus Canisius Plus. Shalom, Ko Jungki. Shalom, shalom. Plus dari teman-teman Alma Mater Guangzhou nih ya, dari Medan ada Jerika, saya lihat. Halo Jer. Dari Jakarta ada Flo, ada Ellen, ada Anita, ada siapa lagi tadi? VV di mana VV? Jakarta juga, Shalom. Ada yang jauh, ada Isel dari Manado. Shalom semua. Teman-teman yang di Bali, malam hari ini kita mau lanjutkan sesi pengembangan pribadi sebenarnya. Kalau saya lihat dari tema-tema sebelumnya itu, kalau sebelumnya pengembangan peran hidup, kemudian pengembangan talenta, dan sekarang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap waktu. Saya ini akan lebih banyak share, saya lebih banyak mengupas, nggak akan banyak pengajaran, tapi saya akan mengupas hanya 3 ayat dari satu perikop. Yuk kita buka sama-sama, bagaimana sih kita bisa membuat hidup kita tuh lebih optimal dengan cara bertanggung jawab atas waktu yang diberikan kepada kita. Kita buka sama-sama dari Efesus surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Boleh dari salah satu untuk bacain dengan kenceng? Silakan, dari mana teman-teman Bali? Atau mau teman-teman dari yang jauh? Yang paling jauh siapa? Paling jauh Isel nih, Manado nih. Boleh dibacakan? Salah satu? Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Itu nanti yang akan jadi dasar kita kupas apa itu pertanggungjawaban terhadap waktu. Yuk, silakan yuk. Ada yang mau? Ada. Oke, baik, saya Eko ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bobal,
tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lanjut. Satu lagi. Sampai 17. Sampai 17, oke. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke. Teman-teman, 3 ayat ini akan saya pakai, kita akan kupas satu persatu. Bagaimana sih kita mencapai suatu hidup yang optimal, padahal waktu yang ada ini sangat terbatas. Anda dan saya, semua orang di dunia ini, nggak peduli itu orang pinter atau bodoh, kaya atau miskin, hebat atau enggak, berhasil atau tidak, nggak peduli. Semua orang dikaruniai waktu yang sama persis, tidak ada yang lebih atau kurang 1 detik pun. Semua diberikan waktu 24 jam, persis. Teman-teman, saya akan kupas satu persatu dari masing-masing ayat. Yang pertama adalah ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya garis bawahi, saya highlight kalimat bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Teman-teman, ayat ini berbicara tentang bagaimana kita, kamu, itu mengisi hidupmu. Di sana dikatakan bahwa supaya kita ini hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Teman-teman, kalau kita lihat hari-hari ini, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi, terutama di masa-masa pandemi ini. Seakan-akan hidup kita ini mungkin kalau saya proyeksikan dari tahun 2020 ini mungkin hampir setahun waktu ini mungkin kita akan terbuang waktunya gara-gara corona. Dari mulai Maret kemarin, kalau dunia kan dari mulai Desember 2019 itu sampai mungkin akhir tahun itu mungkin, semoga saya salah, tapi prediksi para ahli mungkin corona itu juga belum sepenuhnya hilang dari muka bumi. Jadi mungkin waktu yang ada tahun ini pun sudah berkurang 1 tahun. Nah, bagaimana kita mengisi hidup kita supaya bisa optimal? Teman-teman, di ayat ini dikatakan, bagaimana kamu hidup seperti orang arif. Saya cari bahasa aslinya, saya buka-buka, itu kalau di bahasa Yunaninya, hidup seperti orang arif, arifnya itu adalah artinya sophos. Hidup seperti sophos, bukan orang clever, bukan orang smart, tapi orang yang sophos. Orang sophos itu, orang arif itu adalah orang yang wise, orang yang bijak. Dan saat saya mulai melihat, saya cari Wikipedia, saya cari ayat-ayat lain yang mendukung, bahwa ternyata yang dikatakan hidup sebagai orang arif ini tidak hanya hidup seperti orang-orang yang kebanyakan ada. Bahkan hidup seperti orang arif ini, sebagai wise man ini, sebagai orang yang bijak ini, sebagai orang yang arif ini bukan sekedar hidup sebagai orang-orang yang pintar atau cerdas. No, bukan hanya itu. Teman-teman, kata wise ini, jadi hidup sebagai orang arif, kalimat ini atau wise man ini, kata-kata hidup sebagai orang arif ini, orang bijak ini, ternyata mengandung 4 minimal. 4 hal yang harus dipunyai, 4 hal yang wajib dipunyai, supaya kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang arif dan bijaksana, sebagai a wise man, sebagai sophos. Yang pertama, orang arif, orang bijak ini selalu punya knowledge, selalu punya pengetahuan. Kalau kita tidak punya knowledge, kita tidak punya pengetahuan, kita tidak akan bisa memutuskan, kita tidak akan bisa menjalankan hidup ini dengan arif dan bijak.
Yang pertama soal knowledge. Knowledge banyak sekali dicari, apalagi zaman sekarang. Semua hal yang kita pengen tahu, kita tinggal ambil gadget kita tinggal ambil HP kita ketik di Google, atau kalau kita punya Google Assistant, kita tinggal ngomong, akan muncul apa yang kita cari. Jadi sekarang nulis itu gampang banget untuk diraih. Ini bukan sebuah alasan kita nggak punya knowledge. Itu bukan, zaman ini bukan sebuah alasan kita nggak punya pengetahuan. Yang kedua, yang harus dimiliki untuk kita bisa dianggap sebagai orang yang wise, orang yang bijak, orang yang sophos tadi adalah experience, pengalaman. Dan pengalaman ini berhubungan dengan jam terbang atau waktu yang kita lalui. Hal yang ketiga yang saya temukan, ciri dari orang wise ini adalah deep understanding. Punya deep understanding, punya pemahaman yang dalam, punya pemikiran yang dalam. Bukan orang yang receh, bukan orang-orang yang pemikirannya itu cepat, bukan orang-orang yang pemikirannya itu pendek, tetapi punya orang-orang yang punya deep understanding, punya pemahaman yang dalam akan sesuatu. Dan yang terakhir, ciri dari orang yang dianggap wise atau bijak itu adalah orang-orang yang punya good judgment, orang-orang yang punya penilaian yang baik akan suatu masalah. Teman-teman, 4 tipe tadi, punya knowledge, punya experience, punya deep understanding, dan punya good judgment. Ini adalah 4 hal yang harus dipunyai kalau kita mau menjalani hidup sebagai orang-orang yang arif dan bijaksana. Kemudian dari ayat yang berikutnya, saya akan cepat ya, supaya nanti ada waktu untuk tanya-jawab lebih panjang, karena ini soal waktu ini akan butuh pengalaman, jadi mungkin akan lebih banyak tanya-jawab. Kemarin Monik minta supaya ada tanya-jawab, katanya lebih seru kalau tanya-jawab. Yang kedua, dari ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, di sana ditulis bahwa, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, saya kembali lihat lagi dari kitab aslinya, itu dulu nulisnya apa sih Rasul Paulus? Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Inggris, pasti kita langsung otomatis berpikir tentang using the time. Betul nggak? Pergunakanlah waktu yang ada. Use your time, using the time. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata bahasa yang asli, bahasa yang pertama kali diciptakan, itu nggak pakai kalimat using. Dan di dalam kitab bahasa Inggrisnya pun tidak pakai kalimat using. Yang dipakai adalah kalimat redeeming. Redeeming the time. Teman-teman, apa sih redeeming the time? Kalau kita hanya terpatok pada pergunakanlah waktu yang ada, using the time, itu artinya akan sangat sempit, akan muncul kepada, ya pokoknya kita punya waktu, mari kita pergunakan semau-mau kita. Mari kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita, kemauan kita. Karena kita diberikan hak untuk using the time. Tetapi ternyata Rasul Paulus ketika menulis surat ini kepada umatnya di Efesus, dia bilang bahwa redeeming the time, pergunakan waktu yang ada itu maksudnya adalah redeeming itu making the most of your time. Saya lihat di Wikipedia, kalimat yang paling mendekati arti dari redeeming ini adalah exchange. Exchange to something that valuables. Kita ini punya waktu, dan kita akan tukarkan waktu yang kita punya itu dengan something
yang valuable, dengan sesuatu yang sangat berharga, bukan yang model recehan. Padahal kalau kita zaman sekarang ini yang jadi hidupnya Anda nih ya, hidupnya orang-orang muda nih, yang lagi ngehits itu TikTok. Anda lihat apa yang muncul di TikTok tadi, semakin receh, itu akan semakin banyak likes-nya. Ya kan? Jadi seakan-akan hidup kita ini hal-hal yang nggak berarti, yang nggak berguna. Kemarin muncul sesuatu yang viral, orang yang nggak bisa masak Indomie aja bisa viralnya, luar biasa. Semakin receh itu semakin viral dan semakin banyak likes-nya, semakin banyak followers-nya. Dan ini yang dicari oleh orang sekarang ini. Padahal Rasul Paulus bilang, redeeming the time, pergunakan waktumu, itu nggak cuma using, tetapi exchange to something that valuable. Tukarkan waktu yang kita punya dengan sesuatu yang berharga. Kalau perlu yang paling berharga. Kenapa? Kenapa? Karena ingat, waktu yang ada, waktu yang Anda punya, waktu yang saya punya, itu limited. Waktu yang Anda punya dan saya punya, itu sangat terbatas. Kita tidak bisa menggunakan waktu semau kita, semena-mena kita, nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku kepengen waktu lebih banyak, kalau orang lain kamu kasih waktu sehari 24 jam, kasih saya waktu sehari 36 jam. Nggak bisa. Karena waktu itu terbatas, maka kita harus menggunakan waktu tadi dengan bijak. Kita nggak sekedar using, tetapi kita redeeming the time. Bahwa kita menggunakan waktu itu dengan menukarkan kepada sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Caranya gimana? How? Bagaimana kita bisa mempergunakan atau menukarkan waktu kita dengan apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Teman-teman, jawabannya cuma satu, dan ini nggak usah nunggu orang pede, nggak usah nunggu kita dekat dengan Tuhan, nggak usah nunggu aktivis-aktivis, nggak usah nunggu kita jadi pewarta. Semua orang di dunia tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mempergunakan waktu dengan optimal. Caranya bagaimana? Making your priorities. Make priorities. Bikin prioritas di dalam hidupmu supaya waktu yang kamu punya, supaya hidupmu menjadi hidup yang optimal. Ada hal lain yang bisa membuat waktu lebih optimal selain bikin prioritas? Nggak ada. The priority, itu yang paling utama. Prioritaskan yang paling top, yang paling di dunia manajemen, itu ada Stephen R. Covey, itu bikin buku yang namanya 7 Habits of highly apa ya? Jadi 7 kebiasaan yang paling manusia itu paling optimal. Kemudian dia juga lagi quote-nya 7 Habits of Highly Effective People. Ya, satu lagi dia bikin first thing first. Dahulukan yang paling utama. Itu semua mengajak kita untuk mempelajari yang namanya setting the priorities. Tetapi teman-teman, di dalam kitab Efesus ini ternyata Paulus tidak hanya menyuruh kita untuk redeeming the time dengan membuat prioritas-prioritas yang sembarangan. Kalau dunia punya prioritasnya sendiri, Paulus tidak menuliskan itu untuk membuat kita membuat prioritas hidup yang sembarangan. Tidak sembarang prioritas yang diajarkan kepada kita. Nah, ini malam ini yang kita akan pelajari. Malam ini yang kita paling penting. Kalau kita ngomong bahwa kita hidup seperti orang arif, orang dunia tahu. Kalau kita ngomong, pergunakan waktumu yang ada karena waktumu itu terbatas, making your priorities, orang dunia juga tahu. Tetapi
making what kind of priorities, itu yang menjadi tanda tanya. Karena Paulus tidak mengajarkan Anda dan saya untuk bikin prioritas yang sembarangan. Kenapa? Karena dunia itu mengajarkan hal-hal yang salah dan keliru. Teman-teman, suatu ketika saya pernah tersentak oleh sebuah berita. Anda pernah dengar seorang wanita muda, cantik, cakep, dan kaya raya yang namanya Lee Yoon Hyung? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Mungkin belum pernah lahir kali ya. Teman-teman, Anda tahu Samsung? Pernah dengar Samsung nggak? Samsung dengar dong ya? Yang handphonenya juga menjadi salah satu handphone yang dicari orang muda selain Apple. Lee Yoon Hyung itu adalah anak paling muda dari Lee Kun Hee, pemilik dari kerajaan bisnis Samsung. Bayangin, anak paling mudanya yang punya Samsung. Di tahun 2005, anak ini kuliah di Amerika, dan di tahun 2005 itu si Lee Yoon Hyung itu punya saham Samsung itu sudah senilai 100 juta US dollar. Asik nggak? Siapa yang kemarin kuliahnya di luar negeri? Nanti anak-anak Guangzhou yang kuliah di luar negeri. Ketika Anda kuliah, siapa yang sudah punya net worth? Bukan punya orang tua loh, punya pribadi yang sudah punya kekayaan yang net worth-nya 100 juta US dollar. Ada yang sudah punya? Angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan. Ada yang sudah punya? Berani nggak yang angkat tangan nih? 100 juta US dollar, bukan cuma 100 juta rupiah. Dan pada tanggal 19 November 2005, si Lee Yoon Hyung tadi itu bunuh diri. Cari tuh beritanya, anak Samsung bunuh diri. Kalau nggak, tulis namanya tuh, Lee Yoon Hyung, 19 November 2005. Waktu saya baca berita itu, saya syok terus terang. Tahun 2005, dia punya net worth, kekayaan pribadi sudah 100 juta US dollar, dan anaknya Samsung, cantik, kuliahnya di luar negeri, mau cari apa lagi? Ketika kita hidup, kita jadi anaknya Samsung, kita cantik, ya cewek ya, kalau saya sih enggak, punya duit 100 juta US dollar, terus apa lagi yang kamu cari? Saya mau tanya. Mau cari apa lagi? Ternyata di usia yang ke-26, jadi tahun 2005 itu dia umurnya baru 26 tahun. Ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan bunuh diri. Waktu itu beritanya simpang siur, tapi banyak spekulasi yang ditulis menyatakan bahwa Lee Yoon Hyung tadi bunuh diri karena dia merasa kecewa kisah cintanya dilarang oleh sang ayah. Klise kan? Orang muda, cewek, kaya raya, cantik, punya kisah cinta yang dilarang oleh orang tua dan bunuh diri. Sepertinya klise. Tetapi kalau kita mau itu lebih dalam, percaya pasti ada yang keliru di dalam keluarganya mereka, pasti ada yang salah di dalam keluarganya mereka. Anaknya jelas salah, kalau menurut saya. Kenapa kok salah? Apa kalau kita dilarangkan dengan orang terus kita harus bunuh diri? Apakah dunia sesempit itu? Masa pacaran, masa mencari pendamping hidup memang bukan hal yang mudah. Tetapi apakah itu membuat kita harus bunuh diri? Bagaimana kita bisa mengakhiri hidup dengan gampang hanya gara-gara masalah pacar yang putus?
Orang tuanya, saya juga nggak tahu, saya nggak berani judgement, tapi saya pikir juga pasti punya andil kesalahan. Bagaimana mereka, dua orang ini tidak saling terbuka untuk saling ngobrol. Atau bagaimana mungkin orang tuanya dengan sangat keras, mungkin merasa bahwa, lu anaknya Samsung, lu anak gue, lu pacaran sama siapa lu? Itu orang bobotnya seperti apa, bibitnya seperti apa, bebetnya seperti apa. Mungkin itu yang terjadi, saya nggak tahu. Tetapi ketika anaknya mengambil jalan pintas bunuh diri, saya tahu ada yang salah di situ. Dunia mengajarkan kita hal-hal yang salah dan keliru. 1-2 tahun kemarin yang kisah cinta yang ngehits itu Crazy Rich Asian, betul nggak? Ya kan? 1-2 tahun yang lalu lah ya, itu ya. Crazy Rich Asian ya. Bagaimana si orang tua dari cowok yang kaya raya ini, Taipannya Singapura, melarang anaknya untuk berpacaran dengan gadis American Chinese American yang dari keluarga biasa-biasa saja. Padahal mungkin kalau dunia berpikir itu benar. Kita keluarga konglomerat, masa punya menantu yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau dunia berpikir benar. Tapi Anda perhatiin nggak? Di dalam Crazy Rich Asian itu ada sebuah adegan, ada sebuah scene, di mana bibinya dan mamahnya si cowok tadi, namanya siapa ya? Niko, siapa ya, lupa saya. Siapa yang namanya ya? Si cowoknya itu namanya siapa tuh? Ada sebuah adegan di mana bibinya dan mamahnya itu mereka terlibat di dalam sebuah pendalaman Alkitab. Kelompok doa, kelompok PA. Anda ingat nggak? Anda perhatiin nggak? Ketika mereka berkumpul, mereka saling sharing Alkitab, terus mereka malah menggosip. Yang ini, anak ini punya pacar siapa, ini, itu. Ternyata mereka juga kenal Tuhan. Dunia seringkali mengajarkan kepada kita hal-hal yang salah dan keliru. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Paulus? Ayat yang ke-17. Minta tolong dong dibacain yang kenceng dong. Dari host. Monik, bacain yang kenceng dong. Ayat yang ke-17. Wah, kemana nih hostnya? Yes, hadir. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yes. Itu tadi yang nyambung dari poin kedua ketika Paulus bilang, redeeming your time. Pergunakan waktu yang ada, tetapi bukan sembarang waktu, bukan dipakai sembarangan, bukan using sembarangan, tetapi using digunakan dengan cara mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang menjadi dasar dari setting the priorities. Ini yang menjadi dasar dari setting your priorities. Ini yang menjadi dasar bagaimana kita menempatkan prioritas hidup, supaya hidup kita menjadi hidup yang optimal, supaya hidup kita menjadi hidup bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang sembarangan, tetapi hidup sebagai orang-orang yang arif dan bijaksana. Hidup sebagai sophos, hidup sebagai a wise man. Paulus bilang, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dasar kita memahami dan mengerti kehendak Tuhan inilah yang kita jadikan dasar untuk menyusun prioritas hidup. Teman-teman, dari dasar ini, ada 4 prioritas hidup yang paling utama dan harus kita lakukan dan laksanakan. Yang pertama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini adalah
prioritas yang paling utama dan paling pertama. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini contohnya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu contohnya. Kalau orang-orang muda, oke. Kalau kita lama jomblo nggak laku-laku, jomblo laku sekali, nekat atau tidak? Itu pertanyaan saya. Anda jomblo lama, cari pasangan hidup nggak dapat-dapat, pas dapat cowoknya beda keyakinan. Tapi dia nggak mau pindah. Anak cewek ini disuruh pindah. Kalau Anda yang jadi anak ceweknya, Anda mau apa tidak? Itu pertanyaannya. Prioritas pertama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Family, keluarga. Ini prioritas yang kedua setelah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. It means aku, istriku, anakku, aku, orang tua, aku, kakak, adikku, keluarga. Aku dengan keluarga istriku, aku dengan keluargaku, itu adalah keluarga. Terutama adalah keluarga inti. Ya, kalau kita sudah married, keluarga inti. Kalau kita belum married, yang paling utama adalah itu yang paling utama. Our family. Keluarga inti. Ini prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga adalah pekerjaan atau bisnis, atau kalau Anda masih kuliah, study. Karena kalau Anda masih kuliah, your study is your work. Ya. Pekerjaan, bisnis, dan kuliah Anda. Ini adalah prioritas yang ketiga. Pelayananmu atau ministry keempat. Teman-teman, supaya kita bisa hidup sesuai dengan hidup yang arif dan bijaksana, bisa menjadi wise man, bisa mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, bisa meredeeming the time dengan yang paling optimal, adalah cara men-setting prioritas hidup kita. Dan prioritas hidup kita yang paling utama, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga, adalah pekerjaan, bisnis, studi, materi, cari duit, dan sebagainya. Dan yang terakhir, barulah prioritas kepada pelayanan atau ministry. Keempat, prioritas ini urutannya tidak boleh bolak-bolak. Ya. Nggak boleh dibolak-balik. Urutannya harus dari baru kedua, baru ketiga, baru keempat. Nomor 4 tidak boleh jadi nomor 2, nomor 3 tidak boleh jadi nomor 1. Enggak boleh. Tidak boleh dirubah-rubah. Nah, seringkali kita hidupnya, seringkali kita menjalani hidup yang keliru, karena kita aktivitas yang salah dan keliru. Ingat-ingat nih omongan saya. Kita menjalani hidup dengan salah, hidup dengan tidak optimal, karena seringkali kita men-setting prioritas kita dengan keliru. Contohnya, kalau Anda, orang-orang muda nih ya, orang-orang kecenderungannya, yang aktif pelayanan, aktif banget, jarang pulang ke rumah, orang tuanya komplain nggak dibeli,
Mama tuh tahu nggak? Papa tahu nggak? Aku ini pelayan ke gereja. Ya tapi kamu nggak pernah di rumah, kamu nggak pernah ikut makan bareng sama keluarga, kamu pergi sendiri, kamu pelayanan. Aku pelayanan, Ma, ini prioritas hidupku. Ketika Anda mengalami itu, hidup Anda pasti akan menjadi hidup yang berantakan. Karena Anda pelarian. Kalau ini yang terjadi pada PD ibu-ibu, persekutuan doa yang banyak ibu-ibu yang umumnya, Anda liatin, nggak cuma persekutuan doa, di gereja pun, dalam kegiatan gereja, kalau ibu-ibunya tuh sangat aktif di gereja terus, dan suaminya sampai nggak disiapin makan, nggak disiapin keperluannya, kebutuhannya, nggak masak, pokoknya ke gereja terus. Sampai suatu ketika suaminya bilang, "Mah, kamu tidur aja di gereja." Kalau sampai itu yang terjadi, maka itu bukan aktif yang pelayanan, tetapi itu aktivis yang pelarian. Kenapa? Karena prioritasnya Anda salah. Anda lebih memprioritaskan pelayanan daripada suami dan anak. Ini keliru. Ketika Anda mengalami ini, saya percaya hidup rumah tanggamu pasti isinya berantem dan berantem. Pasti isinya komplain. Dan kalau itu sudah menjadi pertengkaran, menjadi keributan, itu namanya pelayanan. No, bukan. Pelayanan ke dalam dulu. Kalau Anda sudah kerja, cari duit, mati-matian, pokoknya menghalalkan segala cara, dan yang lebih parah lagi, nggak peduli, nggak pernah pulang, pokoknya aku cari duit, aku nggak peduli pulang malam, pulang tengah malam, pagi. Ya, jarum super katanya ya, jarang pulang ke rumah, subuh pergi, pulangnya tengah malam. Pasti hidup juga salah. Karena Anda lebih mementingkan mencari duit daripada mementingkan family Anda, keluarga. Teman-teman, ketika Paulus menuliskan surat ini, saya tadi bayangin, ketika Paulus menuliskan surat ini, hidup Paulus zaman itu, hidup para murid zaman itu, hidup para rasul zaman itu belum masih sangat simpel. Waktunya masih banyak. Tetapi ternyata oleh Paulus 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai detik ini masih kan. Kenapa? Karena sekarang justru semakin kita harus semakin cerdik, kita harus bijak di dalam mengelola waktu kita. Karena tadi sudah ditulis, hari-hari ini adalah jahat. Mungkin Paulus nggak pernah membayangkan bahwa hari-hari ini kita manusia bisa multitasking. Sambil jalan, kita bisa baca koran, sambil naik MRT, naik bus, naik Transjakarta, di pesawat, dan sebagainya, kita bisa baca koran, cari berita dengan gadget. Sambil jalan, kita bisa sambil bekerja. Sambil duduk di kafe, kita bisa buka kitab suci dari hand suci kita atau dari iPhone suci kita. Mungkin Paulus dulu waktu nulis itu nggak mikirin ini. Paulus, supaya kita redeeming the time secara bijak. Redeeming your time wisely. Anda dan saya hidup secara optimal. Teman-teman jangan lupa ya, 4 prioritas utama tadi. Hidup tidak sekedar memprioritaskan apa yang dikatakan oleh dunia. Kalau tadi kita bilang setting the priorities, itu orang dunia tahu. Banyak orang yang memprioritaskan harta, materi, tahta, jabatan, sebagai hal yang paling utama. Itu banyak. Itu kata dunia. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-17. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan minta supaya prioritas hidup kita itu ada 4 yang tidak bisa dibolak-balik. Hubungan pribadi dengan Tuhan,
keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, bisnis kita, cari duitnya kita, baru prioritas kepada pelayanan. Teman-teman, malam ini yang saya mau bagi kepada Anda. Si Monik tadi dari kemarin jadi mesti ada tanya jawab ya, karena banyak yang mau ditanyakan. Malam ini sebelum menutup saya kembalikan kepada host, silahkan kalau mau diambil sesi tanya jawab. Teman-teman ingat bahwa kita harus paham bahwa kita hidup di dalam waktu yang sangat sempit, waktu yang terbatas, dan di dalam menyikapi waktu yang terbatas ini, Anda dan saya harus hidup secara arif dan bijaksana dengan mempergunakan 4 prioritas hidup tadi, supaya kita bisa hidup dengan optimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Silakan, host, saya kembaliin. Baik. Terima kasih Ko Jungki untuk firman-nya. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung di unmute dan angkat tangan. Monggo. Sampai jam berapa ini? Udah Sampai jam 9 kok. Oke. 15 menit. Kalau misalnya 15 menit untuk tanya jawab. Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup, kita ngobrol. Oke, itu ada yang tanya. Domingus. Ya, terima kasih atas waktunya. Kok selamat malam. Malam. Ya, yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk bisa ketemu lewat pertanyaan saya itu tadi mengenai menjadi wise man. Itu ada 4 untuk menjadi orang yang arif tadi. Koko ada berikan 4. Experience, speak, and understand good judgment. Kok ini awam, tentunya kami anak muda paham yang seperti ini kok. Kira-kira sebagai cara yang supaya kami paham dengan ini semua. Lebihnya lagi dengan mengerti kehendak Tuhan. Itu caranya seperti apa? Oke. Itu aja pertanyaan Pak. Terima kasih. Itu dari Bali ya? Iya. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. 4 ciri orang wise itu tadi 1 knowledge, kedua experience, ketiga deep understanding, dan keempat adalah supaya bisa punya knowledge, supaya bisa punya experience, supaya kita tahu banyak menjadi deep understanding, gak hanya pemahaman yang cetek, supaya kita bisa memberikan good judgment. Caranya bagaimana? Banyak belajar. Banyak belajar, banyak buka buku, banyak buka Wikipedia, sekarang ini, waduh, saya ini sebenarnya sangat jealous sama anak-anak zaman sekarang ini enak banget. Kalau mau sesuatu tinggal cari di sini nih, Google, ada semua. Kalau dulu saya mesti baca buku yang bukunya sampai puluhan. Kalau sekarang, kalau meluangkan waktu, menghabiskan waktu hanya untuk TikTok, ya Anda nggak akan jadi wise man. Akan jadi dancernya TikTok. Ya kan? Bagaimana belajar? Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sederhana, bagus, sulit. Domingus saya mau tanya. Ini nggak ada maksud apa ya, saya cuma sekedar tanya. Domingus punya handphone kah? Punya. Punya. Handphonenya apa? Saya boleh tahu. Merek. Redmi. Oke. Berarti Xiaomi ya? Iya. Xiaomi, oke. Saya mau tanya. Domingus waktu beli pertama
Dikasih manual book nggak? Ada? Ada. Anda baca nggak? Nggak baca sih kan. Nggak baca. Kalau Anda nggak baca, berarti ada banyak sekali fungsi di dalam handphone ini yang mungkin Anda nggak tahu. Karena Anda nggak baca manual book-nya. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Silau, kelihatan ya? Kelihatan. Nggak silau gimana? Saya kalau mau ganti aplikasi, ya kan, harus tutup ini, buka yang lain begini. Nah, tinggal pilih aplikasi apa. Kelihatan. Itu ada buka, ya kan? Iya. Saya tahu dari mana? Karena saya baca manualnya. Domingus nggak baca manualnya, jadi nggak tahu. Anda handphonenya sesuai dengan apa yang Anda tahu. Pencet-pencetnya apa yang Anda tahu. Yang Anda nggak tahu, Anda nggak bisa explore karena Anda nggak baca manualnya. Kok kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Ada manual book-nya. Tahu nggak manual book-nya apa? Alkitab. Ya, sudah. Semakin Anda banyak baca, semakin Anda ngerti kehendak Tuhan itu apa. Kalau Anda nggak baca, ya manual book-nya ditulis Anda nggak baca kok. Bisa memahami kah dengan gampang? Bisa ya? Mau ngerti kehendak Tuhan gimana sih kok? Nggak usah mikir jadi malaikat, nggak usah. Nggak usah susah-susah. Kok aku harus berpuasa 40 hari 40 malam? Mati nanti malahan. Nggak usah. Kita baca aja manual book-nya dari kitab suci, dari Alkitab. Semakin Anda baca, Anda akan semakin ngerti kehendak Tuhan seperti apa. Semakin Anda banyak berdoa, Anda akan mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Menjawabkah? Ya, jawab. Oke, sip. Ya, silakan yang lain. Ini pertanyaannya bagus loh. Simpel tapi bagus. Banyak orang nggak tahu. Dan itu pertanyaan banyak yang tanya ke saya, kok caranya bisa ngerti kehendak Tuhan gimana? Gimana bisa jadi orang yang penuh hikmat? Kamu baca nggak manual book-nya? Gitu. Oke? Oke, next. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Cek flow ya. Oke, silakan. Hai Ko Jungki, selamat malam. Malam belum. Iya, mau tanya kok tentang yang tadi 4 prioritas hidup itu. Kebetulan aku tahu seseorang yang punya 3 orang anak, tapi emang salah satunya itu kebetulan dia ada sebuah penyakit lah yang lumayan parah gitu. Jadi dia harus membiayai pengobatan anaknya. Nah, jadi si seorang ayah ini dia selalu tiap hari bekerja sampai memang dia kurang ada waktu buat keluarganya. Tapi mau nggak mau karena dia harus cari uang untuk mengobati biaya pengobatan anaknya. Nah, kalau misalnya begini apakah dia berdosa kok? Maksudnya kan dia sebenarnya mau nih nemenin keluarganya, mau lebih banyak waktu buat keluarganya, tapi demi anaknya ini juga dia harus kerja terus untuk mencari uang, karena kalau nggak ada uang, dia nggak bisa bayarin pengobatan anaknya. Gitu. Oke. Ini pertanyaan yang sulit juga kan? Seakan-akan ini ada pilihan. Mau pilih cari duit untuk kebutuhan anaknya, atau mau pilih nemenin keluarganya, kan seperti itu. Saya nggak ngalamin, maksudnya saya nggak di dalam sepatu orang itu, tapi saya kira-kira saya memahami. Yang penting adalah begini, di dalam men-setting 4 prioritas tadi, ini kita harus settingnya dengan jujur. Kita harus setting dengan jujur. Contohnya begini. Gini, kita disuruh pelayanan, tetapi kita nggak bisa, aku di kantor lagi banyak lemburan, padahal nggak ada. Akan-akan kita, aku setting prioritasnya kan
pekerjaan dulu, bukan pelayanan. Nah, paham nggak maksud saya? Kita setting prioritas ini harus dengan jujur. Nah, dalam hal tadi, orang tua tadi yang punya 3 anak, yang satunya sakit tadi, sebenarnya kalau saya jadi orang tua itu, saya juga pasti akan sangat ngobrol nggak sih dengan keluarga, bagaimana supaya istri dan anak itu juga ditelantarkan, aku cari duit terus untuk anak yang ini. Mungkin itu bisa dibicarakan, satu. Kedua, mungkin saya nggak tahu ya, karena nggak tahu kerjanya seperti apa, tapi mungkin bisa dipikirkan cara-cara bukan working hard, tapi working smart. Bukan working harder, tapi working smarter. Mungkin bisa dipikirkan itu. Contohnya gini, Flo. Contohnya begini. Ini sorry ya, karena saya nggak terlibat di dalam keluarga itu, jadi saya nggak ngerti. Tapi bayangan saya, contohnya toko, dan orang itu harus buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, misalkan. Bisa nggak dia create sebuah sistem yang tidak harus dia nungguin di situ? Misalkan nih. Kayak contoh nih, Indomaret ini kan di Indonesia ada jutaan. Ya kan? Itu namanya presiden Indomaret juga nggak pernah nungguin cok. Ini contoh. Jadi, karena nggak tahu persis, tapi kita mesti setting priority ini dengan jujur, dan bisa kita apain sih? Bisa ngobrol misalkan dengan keluarga. Gimana supaya aku juga waktu. Karena kalau aku kerja terus dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, dengan alasan aku cari duit untuk anakku yang A, anak yang B dan C, itu bahkan si anak yang sakit juga nggak dapat waktu dari orang tuanya juga tuh. Apakah anaknya mencari itu? Kan belum tentu juga. Kira-kira begitu, kira-kira. Apakah menjawab atau masih malah tambah bingung? Sudah sih. Oke, selanjutnya. Bisa angkat tangan atau langsung ngomong, boleh. Oh, silahkan. Semuanya shalom, malam Dedi, malam. Shalom. Jadi di komunitas aku ini ada satu anak yang dia itu keluarganya bukan Katolik, jadi dia Katolik sendiri, seperti aku dulunya. Nah, dia ini kesulitannya adalah kalau mengenai prioritas 4 itu. Nah, kesulitannya adalah dia harus membohongi nomor 2 ini, keluarganya dia ke gereja, untuk dia harus mulai belajar aktif gitu. Nah, mulai membohongi yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah membagi waktu ke pelayanan itu gitu untuk Tuhan. Nah, kalau seperti itu sampai sekarang ini anak ini belum ada solusi bagaimana untuk meluluhkan hati orang tuanya, karena orang tuanya sangat tidak setuju. Karena papanya itu adalah kalau nggak salah wakil kepala wihara gitu. Jadi sangat menentang. Jadi dia saat ini jadi kayak melalang buana, kalau lagi nyangkut di mana dia ke gereja yang di Katolik yang di mana, nanti ke PD yang mana gitu. Jadi nyangkut sana sini gitu. Nggak jelas sampai sekarang. Gitu deh. Oke, sip. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali terjadi di dunia pelayanan terutama. Apa yang harus dilakukan? Dia harus terbuka. Saya mau tanya nih, kita pelayanan diawali dengan kebohongan, kira-kira gimana? Apakah itu sebuah pelayanan kalau kita awali dengan kebohongan? Yang paling utama, kita harus terbuka dulu. Saya tahu bahwa nggak gampang dan nggak mudah untuk terbuka pada orang tua, karena seringkali orang tua ini kan keras. Kalau sudah nggak boleh, ya nggak boleh. Kamu jangan ngeyel, kan kadang-kadang begitu. Tetapi kalau kita
membohongin orang tua untuk pelayanan, dan lama-lama kalau ketahuan kira-kira orang tua punya image kepada gereja itu positif atau negatif? Gereja ngajarinnya bohong ngomong orang tua kok pelayanan, kan begitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah terbuka dan bagaimana si anak tadi bisa membuktikan kepada orang tua bahwa apa yang dipilihnya itu adalah yang terbaik. Dari mana cara membuktikannya? Dari sikap hidup. Ini yang seringkali orang-orang muda lupa. Aku nggak tahu waktu di Guangzhou pernah cerita apa enggak, tapi di sini saya akan cerita. Valen punya bukan nasib ya, punya apa ya, kisah hidup sama persis sama saya. Aku bukan keluarga Katolik, tidak dibaptis dari bayi, enggak. Orang tuaku itu justru Pancasila, dia nggak peduli anak-anaknya itu punya agama apa enggak. Orang tuaku nggak pernah pergi ke, dia di KTP-nya Buddha, tapi nggak pernah pergi ke vihara juga, nggak pernah pergi ke kelenteng juga. Pokoknya so-so aja. Saya orang pertama yang dibaptis secara Katolik di keluarga. Dari aku, yang kedua adalah kokoku, yang dibaptis secara Katolik. Kemudian, sekian puluh tahun kemudian, nah, papiku ini adalah yang sangat keras, dia tidak pernah tertarik dengan agama, tidak pernah ngobrol soal agama pun, apapun. Sekian puluh tahun kemudian, tiba-tiba, itu kira-kira setahun terakhir sebelum beliau nggak ada, tiba-tiba beliau itu, kalau nggak salah telepon ke istriku, minta diajarin doa Salam Maria, novena itu bagaimana, minta diajarin doa rosario. Saya kaget. Sekian puluh tahun loh, bukan sekian bulan setelah aku pelayanan, bukan. Sekian puluh tahun kemudian. Di tahun 2003 gitu kira-kira. Dan di tahun 2004, papa saya meninggal sebagai orang Katolik. Dan setelah papa meninggal sebagai orang Katolik, mamah dan adik-adikku semua dibaptis juga secara Katolik, semua. Itu bukan hal yang mudah. It takes puluhan tahun untuk itu. Dan ketika aku pernah tanya ke papaku waktu itu, kok tumben minta diajarin doa, ada apa, kesambet apa ini? Jawabannya ternyata sederhana dan membuat aku kaget. Jawabannya cuman, ya papi cuman bisa ngelihat kalau di dalam hidup, kamu ini yang paling mateng. Kamu ini yang paling bisa bersikap. Ternyata itu doang yang dilihat sama beliau. Butuh sekian puluh tahun untuk menyadarkan beliau bahwa apa yang aku perjuangkan, apa yang aku lakukan ini, ternyata buat beliau itu ini yang terbaik. Dan upahnya hari ini papi, aku percaya nih hari ini papiku ada di surga. Begitu. Nggak mudah memang, tetapi kalau kita pelayanan dengan membohongin orang tua, aku pikir itu nggak pas. Nggak pas lah. Mendingan nggak usah bohong, mau pergi, udah mau pergi aja udah. Kan mau pergi mau bisa kemana aja, mau ke mall juga bisa, mau ke gereja bisa, mau ke bioskop bisa. Kira-kira begitu. Oke? Oke. Ini semakin lama, semakin malam, semakin sulit nih ya pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Ko Jungki. Mengingat waktu sudah lewat jam 9, kita akhiri sesi tanya jawab ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan lagi bisa melalui Kak Monik ya. Ya kalau nggak nanti WA langsung juga boleh. WA, oke. Terima kasih waktunya Ko Jungki. juga nggak apa-apa. Kita langsung tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih
untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Ko Jungki. Kami sungguh mendapatkan banyak pelajaran yang berharga tentang bagaimana kami harus menentukan prioritas kami, bagaimana kami harus menjadi orang yang arif, yang boleh dengan bijak menggunakan waktu kami, Tuhan. Firman yang boleh kami terima pada malam hari ini, Tuhan, semoga boleh tertanam dengan baik di lubuk hati kami, dan kami boleh pergunakan, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan pada saat ini kami ingin melanjutkan acara. Kiranya Tuhan, Engkau sertai agar segalanya boleh berjalan dengan lancar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk selanjutnya caranya, pengumuman. Kamu Monik? Oke. Nah, tuh. Oke, shalom. Mic-nya? Oke. Shalom. Selamat malam. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Dedi Jungki, Ko Jungki yang sudah memberikan renungan kita malam hari ini. Thank you Dedi yang bersedia berkenan meluangkan waktu untuk hadir di PD Kanisius dan sedikit reuni bersama dengan PD-PD Guangzhou yang dulu pernah. Jadi teman-teman di sini kita ada selain anak-anak Kanisius, selain dari Bali ada juga dari Jakarta, dari tempat-tempat lain juga. Kita tuh bawa dulu Ko Jungki ini pernah melayani di persekutuan doa di Cina, Guangzhou. Jadi banyak teman-teman anak-anak alumni Guangzhou yang rindu dan kita undang untuk malam hari ini hadir di PD Zoom. Thank you Ko, thank you Dedi. Sebelum melanjutin pengumuman, kita foto bareng dulu yuk. Kita foto bareng dulu, semuanya teman-teman nyalain videonya yuk. Yuk nyalain video yuk. Hendra, Vivi, Kayance, Maria Sri Utami. Oh, itu. Udah semua kah yang nyala? Okta, Venika. Yuk nyalain videonya yuk, kita foto bareng dulu yuk. Yulia. Oke. Nah, dari Nela ya yang fotoin ya Nel. Kamu nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Mana Nela? Nela hitung ya. Ya, kayaknya masih pada buka-buka itu. Ada 2 halaman ya, Nel? Ini masih ada yang belum kan? Aku nggak denger dong, cowok-cowok di sana bantuin. Udah? Satu. Udah, Nel? Itu ya, 1, 2, 3. Satu halaman lagi, tahan. Betul. Oke, ditunggu. Oke, Kak. Kak, teman-teman kita bikin huruf K dari jempol, telunjuk dari tengah. K. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. Coba di sana nih. Lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Nela. Saya juga mau berterima kasih buat selain nama Dedi, berterima kasih buat tim belakang layar yang bisa berjalan lancarnya persekutuan doa online ini. Belum Hen. Itu di sini ada Lim sama Adi yang bantu untuk soundman sehingga persekutuan doa online malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kita beri tepuk tangan yuk. Terima kasih juga buat tim pujian, Raymond dan Prima, dan umat yang hadir di tempat ini. Jadi seperti biasa yang kita udah umumin bahwa PD Kanisius sudah sedikit new normal, kita mengundang umat hanya maksimal 5 orang dengan yang sehat dan tetap dengan protokol untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti persekutuan doa secara langsung. Dan berterima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir.
teman-teman ada dari Jogja, dari Pontianak, ada yang dari Jakarta, segala macam, teman-teman PDHKY Guangzhou dulu, teman-teman Canisius dan teman-teman lainnya. Terima kasih udah hadir. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Pengumumannya yang pertama adalah minggu depan seperti biasa tanggal 26 Juli, yaitu ya minggu depan, kita akan tetap PD bersama via Zoom online juga, kembali seperti ini. Dengan tema tanggung jawab dengan keadaan. Tanggung jawab dengan keadaan. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan keadaan kita sekarang tanpa kita menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena tema bulan Juli ini adalah kita membahas soal tanggung jawab. Dan pembicara minggu depan masih import, bukan dari Denpasar, dari BPK PKKKAJ Jakarta, yang pernah mengisi juga di PD Hati Kudus Yesus Guangzhou, yaitu Kak Selo. Jadi minggu depan kita akan bertemu dengan Kak George Anselo Ganda, yang akan hadir membawakan renungan, membawakan firman untuk PD kita minggu depan. Jamnya tetap sama, 19.30 WITA, 19.30 WITA, dan 19.00 kita udah open room untuk join online di Zoom. Dan teman-teman mungkin yang di Bali yang mau hadir langsung di tempat ini untuk pujian penyembahan bareng, kita juga bisa lihat di screen nanti kalau misalkan untuk firmannya kita bisa lihat di proyektor. Itu boleh ikut dan daftar di saya bisa. Kalau belum masuk grup Canisius boleh daftar ke saya, nomor saya ada di Instagramnya PD Canisius. Kalau yang sudah ada di grup, boleh ngomong di grup bahwa siapa aja yang mau daftar, karena kita hanya memaksimalkan 5 orang dengan sehat dan protokol kesehatan tetap dengan jaga jarak di sini. Oke, pengumumannya. Oh ya, untuk pengumuman Jumat pertama, yang waktu minggu lalu saya sudah umumin bahwa PD Canisius, PD Algons, dan PD Santa Maria mendapat tugas untuk kur Jumat pertama di Gereja Katedral. Itu untuk orang-orangnya sudah ditutup dari Canisius karena hanya terbatas, hanya boleh 1-2 orang. Dan 2 orang itu kita sudah ambil, jadi jangan ada yang daftar lagi ya, karena kita sudah tutup untuk dari Canisius. Selanjutnya adalah pengumuman yang tadi sudah Hendra sempat sharekan screen-nya. Bagi teman-teman yang merasa terberkati dengan persekutuan doa online PD Canisius malam hari ini dan mau menjadi berkat lagi, mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan memberikan persembahan kasih, bisa ditransferkan persembahan kasih ke nomor rekening yang ada 768042231 atas nama ya itu Monica, dengan memohon diakhiri angkanya tuh dengan 001. Jadi misalkan ada yang mau transfer 20.000, 50.000, 100.000, ujungnya 001. Untuk itu sekian pengumuman. Untuk minggu depan teman-teman Guangzhou kalau mau hadir lagi boleh banget. Nanti kita tag-tag lagi ya. Sampai minggu depan teman-teman semua. Selamat malam. Oke, terima kasih Kak Monik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Delta Pool dan juga di Zoom. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam acara persekutuan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Puji dan syukur semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Bentuklah kami, pakailah kami selalu Tuhan. Melalui tindakan kami, perkataan dan pikiran kami Tuhan. Pada saat ini, kami ingin berdoa untuk pembicara kami pada malam hari ini, Ko Jungki. Semoga Tuhan Engkau berkati dia dan keluarganya, Engkau berikan damai sukacita senantiasa, Engkau lancarkan segala pekerjaannya, karirnya, bisnisnya, dan juga Engkau boleh sertai agar segala impian dan cita-citanya dapat terwujud Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Om Gunawan yang boleh memperbolehkan kami meminjamkan tempat sehingga persekutuan doa ini boleh berjalan dengan lancar.
Kiranya Engkau sertai keluarga Om Gunawan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang Tuhan Yesus. Dan Engkau boleh sertai juga segala cita-cita, impiannya agar boleh terwujud Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami cintai Tuhan. Engkau tahu saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi corona. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu orang-orang yang kami cintai Tuhan. Jangan sampai wabah ini menjabah mereka Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada orang-orang yang kami cintai. Jauhkanlah dari segala mara bahaya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami kaum muda, kiranya kami boleh berkarya lebih lagi Tuhan, menjadi alat-Mu di tengah dunia ini. Agar kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami, melalui tindakan kami, perkataan kami, dan pikiran kami Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh komunitas rohani yang ada di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau pelihara seluruh komunitas ini, agar boleh menghasilkan buah-buah roh yang baik, dan boleh menjaring domba-domba yang hilang agar boleh mengenal kasih-Mu Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Paus, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan seluruh biarawan-biarawati yang telah mengabdikan diri kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau senantiasa sertai karya pelayanan mereka Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, kuatkanlah mereka dikala mereka menghadapi cobaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini berada di api penyucian. Kami satukan doa kami bagi mereka Tuhan. Ampunilah dosa-dosa mereka. Ingatlah amal baik mereka. Dan biarlah Engkau sendiri yang menjemput mereka di kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Tuhan, doa permohonan kami. Pada saat ini kami tutup persekutuan doa kami. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, dan sertailah kami dalam karya pelayanan kami di hari-hari selanjutnya Tuhan Yesus. Doa ini, acara ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami senantiasa kepada Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Santa Monica, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian, lebih dari pemenang. Ya semuanya, yuk bangkit berdiri yuk. Teman-teman di dapur, kita sama-sama memuji Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari apa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lantang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ko Jungki. Dadah.